Halo guys, ketemu lagi sama gue Irfan Maulana. Di sini gue akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Obsessed 2014. Film ini menceritakan perselingkuhan sebuah keluarga yang ketika suaminya pergi bekerja, si istri malah asik bercocok tanam sama tetangganya. Sebelum mulai ke alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, biar gue tambah semangat bikin konten alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Check it out. Cerita berawal dari orang-orang yang sedang berada di meja makan. Di situ ada seorang prajurit yang bernama Kim Jing Peng, atau kita sebut saja Kim. Kim adalah seorang kolonel, dia baru saja menang dalam berperang di Vietnam, dan disanjung-sanjung seperti pahlawan. Lalu kolonel itu kembali pulang ke Korea untuk operasi muka. Canda guys. Lalu kolonel Kim kembali pulang ke Korea. Saat di kantor, dia bertemu dengan Kapten Kyong. Bukan Oyong ya. Kapten Kyong baru saja dipindah tugaskan ke daerah itu. Dan terlihat Kapten Kyong sangat mengidolakan kolonel Kim. Saat kolonel Kim sedang makan malam dengan istrinya, dan di situ istrinya ngomong kalau dia lagi masak subur. Lalu mereka pun langsung bermantap-mantap. Selesai bermantap-mantap, istri kolonel Kim langsung membicarakan tentang tetangga barunya mereka, yaitu Kapten Kyong. Istri kolonel Kim terlihat senang karena istri Kapten Kyong juga belum punya anak seperti mereka. Saat istrinya tidur, kolonel Kim langsung pergi keluar untuk mencari udara segar sambil melihat-lihat rumah Kapten Kyong. Di rumah itu terdapat banyak burung, termasuk burung kolonel Kim. Saat kolonel Kim sedang melihat-lihat burung dan meniupkan asap rokok ke burung tersebut, tiba-tiba ada seorang wanita cantik datang dan menegurnya. Ternyata wanita itu adalah istri Kapten Kyong yang bernama Gaihun. Di situ terlihat kalau kolonel Kim merasa tidak enak dan langsung meminta maaf. Istri Kapten Kyong pun memaafkannya dan masuk ke dalam rumah. Di situ terlihat kalau kolonel Kim terpesona melihat istri Kapten Kyong. Keesokan harinya, kolonel Kim dan istri-istri para prajurit lagi menjenguk prajurit-prajurit yang terluka setelah perang. Tapi di situ terjadi hal yang tidak terduga. Di situ istri kolonel Kim akan ditusuk oleh salah satu prajurit, namun untungnya diselamatkan oleh istri Kapten Kyong. Oleh karena itu, istri Kapten Kyong disandra oleh prajurit tadi. Kolonel Kim yang melihat hal tersebut langsung menodongkan senjatanya kepada prajurit itu. Namun prajurit itu malah menjadi lebih agresif. Karena kolonel Kim takut Gaihun kenapa-kenapa, akhirnya dia mencoba cara lain dengan meletakkan senjatanya dan mendekati prajurit tersebut. Akhirnya prajurit itu melepaskan Gaihun, tapi prajurit itu mengambil pistol dan terjadilah perkelahian antara prajurit itu dengan kolonel Kim. Tapi tiba-tiba peluru tersebut mengenai lengan Gaihun. Di sini si Gaihun bukannya kesakitan, tapi dia malah menanyakan antingnya yang hilang. Keesokan harinya, Kapten Kyong memukuli prajurit yang gila itu. Tapi tiba-tiba datang si kolonel Kim dan langsung menghentikannya. Lalu dia mengajak Kapten Kyong untuk mengobrol-ngobrol. Di situ Kapten Kyong mengucapkan terima kasih kepada kolonel Kim karena telah menyelamatkan istrinya. Kolonel Kim hanya diam, lalu dia meminta izin kepada Kapten Kyong untuk menjenguk istrinya di rumah sakit. Dan kolonel Kim pun pergi ke rumah sakit dan menjenguk Gaihun dengan membawa sebuah bunga dan memberikan anting Gaihun yang hilang. Tapi entah apa alasan Gaihun, dia meminta pada kolonel Kim untuk memasangkan antingnya. Dengan terpaksa, kolonel Kim pun mau melakukannya. Sewaktu malam, diadakanlah sebuah pesta untuk semua prajurit. Di sana, Gaihun yang mengenakan baju merah menjadi pusat perhatian pemimpin di sana, yaitu Legend Choi yang merupakan ayah mertua kolonel Kim mengajak Gaihun berdansa. Di sini Gaihun sebenarnya menolak. Tapi entah hanya untuk mencari muka atau gimana, si Kapten Kyong malah menyuruh istrinya untuk tidak menolak. Kolonel Kim yang cemburu langsung membuat keributan di sana. Saat di kamar mandi, Kolonel Kim dikagetkan karena Gaihun mendatanginya. Di situ Gaihun berterima kasih kepada Kolonel Kim karena tanpa disadari dia telah menggagalkan Gaihun untuk berdansa dengan Legend Choi. Tapi tiba-tiba Kolonel Kim mencium Gaihun. Gaihun tadinya menolak, tapi Kolonel Kim malah menjadi lebih agresif, yang pada akhirnya Gaihun pun menikmatinya. Lalu terdengar suara dari luar yang menjadikan Gaihun takut ketahuan, dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan Kolonel Kim. Suatu malam terlihat keluarga Kolonel Kim dan Kapten Kyong sedang memakan malam. Terlihat Kolonel Kim agak canggung, apalagi setelah kejadian kemarin di kamar mandi.
Saat istri dan Kapten Kyung sedang sibuk sendiri, si Kolonel Kim pun menuliskan sebuah pesan yang isinya untuk mengajak Gae-hun keluar. Gae-hun merebut kertasnya dan menuliskan jawaban besok jam 2 di gereja. Keesokan harinya, Gae-hun dan Kolonel Kim bertemu di depan gereja. Pada akhirnya mereka pergi bersama. Terlihat Kolonel Kim dan Gae-hun ada di suatu tempat. Si Kolonel mulai memegang tangan Gae-hun, yang menjadikan Gae-hun memuji kalau tangan Kolonel Kim sangat lembut. Dan pada akhirnya terjadilah adegan bermantap-mantap di dalam mobil. Setelah selesai, si Kolonel mengantarkan Gae-hun dan menurunkannya di dekat gereja tadi. Sewaktu pagi, ketika Gae-hun sedang mengikuti pelatihan ibu-ibu, dia didatangi oleh suaminya, Kapten Kyung. Kapten Kyung mengatakan kalau dia akan pergi ke Seoul karena ada pekerjaan, dan ngomong kalau Kolonel Kim lah yang menyuruhnya. Malamnya, Kolonel Kim datang ke rumah Gae-hun. Dia membawa makanan. Lalu mereka berdua makan bersama. Keduanya tampak canggung, tapi tiba-tiba Gae-hun mengajak si Kolonel pergi ke kamarnya. Wah, nih cewek kayaknya udah keenakan sama goyangan si Kolonel Kim. Lanjut. Awalnya si Kolonel Kim menolaknya, dan pada akhirnya si Kolonel Kim pun mau, dan terjadilah adegan bermantap-mantap lagi. Besoknya, Gae-hun dan si Kolonel kembali bertemu di sebuah ruangan musik. Si Kolonel memutar sebuah lagu dan mengajak si Gae-hun berdansa. Kolonel Kim lagi-lagi mencium Gae-hun yang beranjak ke adegan bermantap-mantap. Pulangnya, mereka mendapatkan kabar kalau ibu angkat Gae-hun sedang sakit dan dirawat. Sesampainya di rumah sesampainya di rumah sakit, ternyata di situ juga ada ibunya si Kapten Kyung. Pada saat itu juga mereka hendak pulang. Ibu Kapten Kyung menghentikan Gae-hun dan dia ngomong dia sudah tahu kalau Gae-hun sedang ada sesuatu dengan Kolonel Kim. Nah loh, ketahuan kan? Akan tetapi ibu Kapten Kyung malah menyetujuinya. Dari sini kita tahu bahwa Kapten Kyung hanya orang yang baik di depan namun jahat di belakang. Sesampainya di mobil, Gae-hun menceritakan semuanya dan membicarakan kalau ibu Kapten Kyung menyerahkan segala keputusannya kepada Gae-hun. Di sini Gae-hun meminta pendapat dari Kolonel Kim sekaligus meminta kejelasan hubungannya dengan Kolonel Kim. Tapi di sini Kolonel Kim hanya terdiam. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan. Lanjut Setelah Gae-hun keluar dari mobil, dia mengatakan akan berusaha untuk tidak menemui si Kolonel lagi. Keesokan harinya, Kolonel Kim datang ke tempat temannya yang bernama Hakte untuk meminta tolong. Di pelabuhan sedang ada pengiriman barang ilegal. Hakte pun kabur dikejar pihak militer. Besok harinya, Kapten Kyung, ibunya, dan Gae-hun berada di penjara. Dia dinyatakan sebagai tersangka karena terlibat dalam pengiriman barang ilegal kemarin malam. Ternyata Kolonel Kim meminta bantuan Hakte untuk menjebak Kapten Kyung. Ibu Kapten Kyung mengira kalau ini ada hubungannya dengan Gae-hun dan meminta Gae-hun untuk menolong anaknya. Malam hari saat Kolonel Kim pulang ke rumah, dirinya dikejutkan dengan istrinya yang mengadakan perayaan karena dia naik pangkat menjadi brigadir jenderal. Mereka pun akhirnya makan malam bersama. Di sini Kolonel Kim dan Gae-hun hanya bisa curi-curi pandang. Juga istrinya Kolonel Kim yang memberitahukan kepada semua orang di sana bahwa dirinya sedang hamil. Si Kolonel Kim pun menghampiri Gae-hun yang sedang di luar bikin barbecue dan mengatakan kalau dia akan mengajak Kapten Kyung ke Seoul bersamanya agar tetap bisa bertemu dengan Gae-hun. Tapi Gae-hun mengatakan kalau dirinya tidak akan ikut dan langsung masuk. Karena hal tersebut, si Kolonel Kim pun marah-marah ke si Gae-hun di dalam rumah. Kapten Kyung yang berusaha menahannya malah dipukul oleh si Kolonel. Istri dari Kolonel Kim hanya bisa terdiam saja. Dan di malam itu juga hubungan terlarang Kolonel Kim dan istrinya Kapten Kyung terbongkar. Di lain tempat, ayahnya Kolonel Kim mengajak dirinya ngobrol. Di awal masih terlihat obrolan santai. Dia menyuruh si Kolonel pindah ke Vietnam karena berita ini sudah menyebar di seluruh penjuru Korea. Tapi tiba-tiba ayah mertuanya ini marah-marah dan memaki-maki si Kolonel karena dia sudah memalukan anaknya dan dia pun pergi. Besoknya si Kolonel pergi ke rumah Gae-hun dan ngomong kalau dia akan ditugaskan ke Vietnam dan bertanya kepada Gae-hun apakah dia mencintainya. Si Gae-hun pun menjawab kalau dia mencintainya. Lalu si Kolonel mengajak Gae-hun untuk kabur bersamanya. Tapi Gae-hun menolak. Dia gak mau gara-gara dirinya si Kolonel menghancurkan dirinya sendiri. Mendengar hal itu, si Kolonel kecewa dan mengambil pistol di sakunya lalu mencoba menembakkannya tepat di dadanya. Gae-hun yang melihat hal tersebut langsung menolongnya. Sekian berlanjut pada perkumpulan istri-istri para tentara yang lagi ngerumpi.
Dari sini bisa kita ketahui kalau percobaan bunuh diri Kolonel Kim itu gagal dan dia sudah dikirim ke Vietnam. Skin berlanjut ke 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1971 saat Gae-hun berada di sebuah tempat, dirinya didatangi oleh prajurit. Salah satu prajurit itu memberikan sebuah foto yang merupakan foto Gae-hun dan Kolonel Kim dan memberitahukan kalau Kolonel Kim telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Gae-hun pun langsung menangis. Gae-hun yang tidak menyangka kalau orang yang dia cintai telah meninggal dan tidak sedikit pun melupakannya. Dan film pun selesai. Ending yang membagongkan. Sorry ya guys, kalau gue bawain alur ceritanya agak canggung karena belum terbiasa bikin video yang kayak gini, soalnya agak kurang pede gitu. Tolong bantu support channel gue ya dengan cara bantu like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari gue. Terima kasih telah menonton, semoga suka dengan alur ceritanya dan sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.